Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, dan para siswa, khususnya jenjang SMP, MTS, SMP LB, paket B, kelas 8, dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua sehat, tetap semangat untuk belajar memasuki tahun pembelajaran baru 2021-2022 ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan seri pembelajaran matematika untuk jenjang SMP, MTS, SMP LB, paket B, kelas 8. Melanjutkan materi bagian daripada materi pokok lingkaran. Kalau sebelumnya saya sudah membahas materi menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dan menyelesaikan masalah terkait dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sebelum ini adalah pembahasan soal terkait dengan itu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang materi menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Bagaimana kita maklum bahwa garis singgung persekutuan luar, persekutuan dua lingkaran itu ada garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Insya Allah pembahasan akan saya lakukan dengan pelan-pelan dan sejelas-jelasnya, semudah mungkin, sehingga adik-adik, khususnya para peserta didik, diharapkan bisa mengikuti dengan seksama, sehingga bisa menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan dalam, jarak pusat dan jari-jari kedua lingkaran, serta menghitung salah satu dari keempatnya itu apabila tiga diantaranya diketahui. Harapannya ini membantu Bapak Ibu Guru dalam melakukan pembelajaran online, juga para siswa dan orang tua, khususnya dalam hal mendampingi putra-putrinya atau cucu-cucunya dalam belajar matematika. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nah, jadi sekali lagi ini materinya adalah tentang menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam. Kalau sebelumnya persekutuan luar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan khususnya adik-adik nanti melalui paparan, tanya jawab, diskusi, pembahasan contoh soal, dan tentu saja pengerjaan soal latihan, diharapkan adik-adik, para peserta didik, atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini, yang pertama adalah dapat menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan dalam, jarak kedua pusat, dan panjang jari-jari dua lingkaran. Nah, kemudian menuliskan rumusnya dan menggunakannya dalam menghitung panjang salah satu dari panjang garis singgung persekutuan dalam, atau mungkin jarak pusat, atau mungkin jari-jari, panjang jari-jari
lingkaran besar atau lingkaran kecil bila 3 diantaranya ketahui. Dan juga bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau itu ranahnya pegadaian. Tapi menyelesaikan masalah terkait dengan panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran. Mana adik-adik sudah siap dengan fisik dan mentalnya untuk belajar kali ini? Oke, kalau sudah, kita coba ingat kembali bagaimana ketika kemarin pembelajaran menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan luar yang kita beri lambang P, kemudian kita beri lambang L, jarak kedua pusat kita beri simbol P, panjang jari-jari kedua lingkaran yang besar kita beri simbol R besar, dan yang kecil kita beri simbol L kecil. Nah, ini kemarin gambarnya. Ini panjang AB, ini garis singgung persekutuan luar, panjangnya adalah L. Kemudian OA itu panjang jari-jari lingkaran besar, panjangnya R besar. BP itu panjang jari-jari lingkaran kecil, R kecil. Dan OP adalah jarak pusat kedua lingkaran, panjangnya atau kita beri lambang P. Bagaimana, masih ingat bagaimana cara menemukan rumus hubungan itu? Antara P, L, R besar, dan R kecil. Ayo yang masih ingat. Kita tarik garis dari mana? Iya, kita tarik garis dari B. Memotong OA. Nah, maaf dari P ya. Dari B. Dari P memotong OA misalnya di C. Karena sifat garis singgung ini tegak lurus jari-jari atau diameter di A, maka di A ini tegak lurus, siku-siku ya. Ini juga siku-siku tentu saja. Kalau panjangnya AB itu L, bagaimana panjangnya CP? Ya, sama dengan L juga. Nah, bagaimana panjangnya OA? Karena ini sejajar, maka panjangnya sama. Ya, sama dengan R. Kalau begitu, bagaimana panjangnya OC? Ini OC, ini OA itu R besar, AC itu R kecil, berarti panjangnya OC? Iya, OA dikurangi AC sama dengan R besar dikurang R kecil. Sampai di sini masih ingat ya? Selanjutnya, bagaimana? Ya, kita lihat pada segitiga. Segitiga mana? Segitiga OCP. Ini segitiga OCP karena ini siku-siku ya. Ini siku-siku, ini juga siku-siku di C. Maka segitiga ini, segitiga OCP. Nah, yang siku-siku di C. Dengan panjang OC R besar dikurang R kecil. Panjangnya OP adalah P kecil. Panjangnya CP adalah L. Maka menurut Pitagoras ya, bagaimana panjangnya OP atau bagaimana OP kuadrat? Maksudnya panjang OP kuadrat, kalau OP-nya sendiri tidak bisa dikuadratkan ya, panjangnya OP kuadrat. Nah, ini kita panjang OP kuadrat, bagaimana pula panjang CP kuadrat, dan bagaimana panjangnya OC kuadrat. Masih ingat ya? Gimana panjang OP kuadrat? Ya, sama dengan panjangnya CP kuadrat ditambah OC kuadrat. Nah, kalau panjangnya CP, ya panjangnya OP kuadrat dikurangi OC kuadrat. Demikian pula kalau panjangnya OC kuadrat sama dengan panjangnya OP kuadrat dikurangi panjangnya CP kuadrat. Masih ingat ini ya?
Nah, kalau lupa ya nasib. Karena panjangnya OP adalah P, panjangnya CP adalah L, dan panjangnya OC adalah R besar dikurang R kecil, maka ini bisa kita tuliskan dengan cara yang ekivalen, sama artinya dengan ya P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Kalau yang kedua, OC, CP, CP berarti ya L kuadrat sama dengan, maaf, kalau ini tidak pakai kuadrat P-nya, karena ini berbicara tentang panjang, maka boleh saja P itu langsung akar, tidak usah pakai positif negatif. Tapi andaikan ini bilangan ya harus, karena panjang itu kan pasti positif. Langsung kita ambil akar yang positif saja. Kalau CP tadi gimana? CP kuadrat, iya L kuadrat dikurang apa sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang L kecil kuadrat. Kalau kuadratnya tidak pakai, hanya L saja, ya akarnya. Demikian pula yang OC kuadrat, panjang OC kuadrat. OC tadi adalah R besar dikurang R kecil. Maka ini R besar dikurang R kecil kuadrat ya, sama dengan P kuadrat dikurang L kuadrat. Kalau ini tidak ada kuadratnya, kalau R besar dikurang R kecil saja, sama dengan akarnya P kuadrat dikurang L kuadrat. Tolong ini jangan dilupakan. Adapun nanti kalau menghitung R, ini bisa diturunkan lagi menjadi bagaimana kalau menghitung R besar, bagaimana menghitung R kecil kemarin sudah. Kalau R besar gimana? Saya masih ingat. Iya, R besar berarti akar P kuadrat dikurang L kuadrat, dicari dulu akarnya baru ditambah R kecil. Kalau R kecil? Kalau R kecil berarti apa? Nah, ini R besar ini ya dikurangi akarnya P kuadrat dikurang L. Nah, dengan cara yang hampir sama, kita akan temukan rumus hubungan panjang garis singgung persekutuan bukan yang luar tapi yang dalam. Ini. Maaf. Ini judulnya belakangan tidak apa-apa ya. Jadi kita akan menemukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan dalam. Ini API, ini panjang garis singgung persekutuan dalam. Misalnya di jarak pusat kedua lingkaran yaitu P. Dan panjang jari-jari lingkaran besar OA dan BP. Bagaimana caranya? Kita tarik perpanjangan OA ini. Dari OA kita perpanjang, kemudian kita tarik dari P, memotong perpanjangan OA, misalnya di C. Terus, ini sejajar dengan AB ya. Karena ini sejajar, maka bagaimana panjangnya CP? Iya, panjangnya CP sama dengan D. Nah, sekarang bagaimana panjangnya OC ini? Nah, sebelum panjangnya OC, panjangnya CA atau AC gimana? Karena ini sejajar, antara AB dengan CP ini sejajar, berarti panjangnya AC sama dengan panjangnya BP, yaitu sama dengan, iya sama dengan R kecil. Kalau begitu bagaimana panjangnya OC sekarang? Ayo panjangnya OC. Iya, OC itu OA ditambah AC. Oke, sekarang kalau dinyatakan dengan R besar dan R kecil. Iya, OC itu sama dengan R besar ditambah R kecil. Iya. Jadi bedanya di sini ya. Kalau panjang garis singgung persekutuan luar kemarin R besar dikurang R kecil. Kalau
panjang garis singgung persekutuan dalam R besar ditambah R kecil. Diingat itu. Nah, selanjutnya, nah, perhatikan gambar ini. Pada CP tadi sudah, ya. CP tadi sejajar AB, maka panjangnya CP sama dengan AB, yaitu D. Jelas? AC ini tadi sama dengan BP, yaitu R kecil, dan panjang OC tadi sama dengan panjangnya OA ditambah AC sama dengan R besar ditambah R kecil. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dilanjut? Nah, sekarang perhatikan segitiga OCP. Segitiga yang besar ini. OCP. Ini. Ya, segitiga OCP. Nah, itu segitiga OCP yang besar itu. Jelas ya, bukan yang kecil ini. Bagaimana menurut rumus Pitagoras? Segitiga OCP sekali lagi. Bagaimana? Ya, bagaimana OP kuadrat, bagaimana CP kuadrat, dan bagaimana OC kuadrat. Bagaimana tadi? Saya kira sama ya. Karena OP tetap sisi miring pada segitiga OCP ini. Kemudian CP adalah CP dan OC adalah sisi siku-siku, maka bagaimana OP kuadrat? Iya, sama dengan, maaf, panjang OP kuadrat sama dengan panjangnya CP kuadrat ditambah OC kuadrat. Bagaimana panjangnya CP? Atau bagaimana CP panjang CP kuadrat? Iya, sama dengan panjang OP kuadrat dikurangi panjangnya OC kuadrat. Jadi kalau panjang CP kuadrat, ya ini kan sisi siku-siku, maka panjang sisi miring kuadrat dikurangi panjang sisi siku-siku yang lain. Demikian pula kalau panjang OC kuadrat sama dengan panjang OP kuadrat dikurangi panjang CP kuadrat. Karena panjangnya OP tadi sama dengan P, panjangnya CP sama dengan D, dan panjangnya OC sama dengan R besar dikurang R kecil, maka ketiga turunan rumus Pitagoras ini bisa dituliskan dalam bentuk hubungan antara P, D, dan R besar serta R kecil, sebagaimana tadi pada panjang garis singgung persekutuan luar. Bagaimana hubungan itu? Yang pertama, iya, P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil. Jadi ini bedanya di sini, tambah. Kalau panjang garis singgung persekutuan luar itu dikurang, hanya ini lambangnya supaya beda. Kalau luar itu L, kalau dalam kita beri lambang atau simbol D. Kalau P tidak pakai kuadrat, panjang apa P saja, ya akarnya. Jadi P akar D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau D kuadrat, iya, kalau D kuadrat ya sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau D saja akarnya ini. Ya. Sekarang yang ini bagaimana? Yang ketiga, OC tadi apa? Iya, R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi D kuadrat. Kalau ini tidak pakai kuadrat, R ditambah R besar ditambah R kecil saja, ya akarnya. Jadi inilah rumus, sudah kita temukan rumus hubungan antara panjang garis singgung persekutuan dalam, kita beri lambang D, panjang jarak pusat kedua lingkaran P. Ini kalau menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, rumus ini yang kita pakai.
Kalau menghitung jarak pusat kedua lingkaran, P yang ini. Kalau menghitung panjang jari-jari lingkaran, baik yang besar maupun yang kecil, yang terakhir ini. Akar P kuadrat dikurang D kuadrat. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, dari hasil ini, kita akan gunakan nanti kalau menghitung salah satu dari panjang garis singgung persekutuan dalam atau jarak pusat, jarak kedua pusat atau panjang salah satu jari-jari lingkaran, baik yang besar atau yang kecil, rumus yang tadi itu bisa kita gunakan ini untuk menghitung jarak pusat, yaitu akar P kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam bagaimana? Iya, D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau menghitung panjang jari-jari, iya. Nah, yang ketiga ini, R besar ditambah R kecil, akar P kuadrat dikurang D kuadrat. Bagaimana kalau menghitung panjang jari-jari saja, R besarnya? Ini, kalau ini rumus menghitung panjang jari-jari, baik lingkaran besar maupun lingkaran yang kecil, semuanya sama, ini dikurangi. Jadi kalau R besar itu ya pengurangnya adalah R kecil, kalau R kecil pengurangnya adalah R besar. Kalau tadi panjang garis singgung persekutuan luar kan R dikurangi, akar P kuadrat dikurang L kuadrat. Tapi kalau panjang garis singgung persekutuan dalam, akar P kuadrat dikurang D kuadrat dikurangi R besar. Kalau menghitung R besar ya dikurangi R kecil. Sampai sini bisa dipahami? Adik-adik? Nah, ya, alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada dua buah lingkaran, panjang diameternya masing-masing 8 cm dan 12 cm. Bila jarak pusat kedua lingkaran 26 cm, hitung panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Yang nomor 2, jarak pusat dua buah lingkaran 25 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 24 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 4 cm, hitung panjang jari-jari lingkaran yang lain. Bagaimana ini? Ingat, kalau mau mengerjakan soal itu harus paham soalnya, kedua tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, baru tahu bagaimana caranya, rumusnya yang digunakan, atau aturannya atau strateginya, baru bisa menghitung. Itu harus bisa semua itu, semua langkah. Jadi harus tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Tahu bagaimana caranya, bisa menghitung. Salah satu enggak bisa ya susah. Tahu yang diketahui, tahu yang ditanyakan, tapi lupa rumusnya, ya enggak bisa. Atau tahu yang diketahui, tahu yang ditanyakan, ingat rumusnya, tapi enggak bisa ngitung, selesai juga. Yang gampang itu memang enggak tahu apa yang diketahui, yang ditanyakan, pasti enggak akan bisa kerja apa-apa. Ya. Nah, sekarang dari nomor 1, apa yang diketahui? Ya, jari-jari kedua lingkaran berarti diameter ya. Ingat, ini bukan jari-jari, panjang jari-jari, tapi panjang diameter. Bagaimana panjang jari-jari dibandingkan panjang diameter? Iya, panjang jari-jari setengah dari panjang diameter. Ya. Jadi ini diketahui D besar, panjang diameter lingkaran besar 12 cm, berarti jari-jarinya, panjang jari-jari lingkaran besarnya 6, diameter lingkaran kecil 8, maka panjang jari-jarinya setengahnya yaitu 4 cm. Jarak pusatnya berarti P. Ditanyakan D. Bagaimana rumus D? Lah ini D. Jadi rumus ini aja kita pakai.
D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Tinggal ganti aja P-nya ganti 26, R besar ganti 6, R kecil ganti 4. Ingat kadang-kadang di antara kalian langsung 12 dikurangi apa ditambah 8. Pasti salah ini nanti hasilnya. Karena apa salah? 12 itu bukan panjang jari-jari tapi panjang diameter. Demikian pula 8. Maka yang kita gunakan adalah rumus menggunakan panjang jari-jari. Bisa dipahami sampai sini ya? Tolong diingat-ingat itu. Nah, baru kita hitung 26 kuadrat itu 676. 6 tambah 4 itu 10. 10 kuadrat itu 100. Ini 576. Akar 576 itu 24. D tadi apa? Panjang garis singgung persekutuan dalam sesuai yang ditanya. Berarti panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm. Tidak susah kan? Yang penting tahu yang diketahui, tahu yang ditanya, ingat rumusnya, bisa menghitung. Ini ingat tahu yang diketahui yang ditanyakan, ingat rumusnya, tapi ngitung ini tidak bisa ya selesai. Tamat. Oke, sekarang yang nomor 2. Apa yang diketahui? Jarak pusat. Nah, ya berarti P betul. Kalau 24 panjang GSP dalam berarti ya D. Mana Pak kalau ini R besar apa R kecil sudah untuk ini mau R besar atau R kecil tidak masalah. Kalau nanti dihitung kok ternyata hasilnya lebih kecil berarti berarti yang tadi itu panjang jari-jari lingkaran yang besar. Kita misalkan ini panjang jari-jari lingkaran yang besar. Kalau ini yang besar berarti ditanyakan yang kecil. Apakah nanti betul ini lebih kecil? Kalau nanti ini dihitung kok ternyata kok lebih besar dari 4. Berarti ini yang kecil tidak masalah. Toh nanti jawabannya adalah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Jadi tidak masalah. Nah, ini jawabnya pakai rumus ini boleh. Atau pakai langsung ini boleh. Kalau tahu sudah ini tadi R besar berarti nyari R kecil. Pakai ini oke, enggak masalah ya. 4 tambah R kecil. P-nya 25, D-nya 24. Ini kalau dihitung 25 kuadrat 625, 24 kuadrat 576. Ini dikurangi adalah 49. Akar 49 itu berarti 7. Berarti 4 ditambah R sama dengan 7. Berarti R-nya 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ternyata benar yang 4 itu R besar. Berarti ini adalah R kecil. Berarti panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 3 cm. Andaikan ini tadi ternyata kalau lebih besar, tetap juga jawabannya kan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Tidak masalah. Ya. Bagaimana sampai di sini? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba. Ayo berlatih. Silakan adik-adik. Nah, perlu diingat bahwa kunci sukses belajar matematika ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama senang dulu dengan matematikanya. Senang dengan gurunya. Yang pertama ini kalau sudah kalian tidak senang, baik dengan matematikanya dengan gurunya, ya sampai kiamat akan pintar matematika. Yang kedua, paham. Nah, rajin belajar supaya paham. Jadi paham dulu. Rumus tadi tahu cara menemukan rumusnya. Baru setelah tahu cara menemukan rumus, baru menghafal. Apa yang dihafal ya pengertian, sifat, prinsip, aturan, rumus. Tapi paham dulu. Jangan cuma tahu rumusnya, tapi tidak tahu dari mana rumus itu diperoleh. Baru yang ketiga, Pak. Iya, yang ketiga adalah rajin berlatih membahas soal-soal latihan. Apalagi adik-adik yang kelas 8 itu nanti September akan menghadapi asesmen nasional. Di mana kalian akan mengerjakan
soal-soal AKM literasi, AKM numerasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Alhamdulillah, soal-soal AKM, baik literasi numerasi, itu sudah ada di web AKM. Untuk soal numerasi kelas 8 sudah saya bahas, termasuk soal ayo coba. Silahkan dilihat di video saya terkait dengan pembahasan soal-soal AKM numerasi. Bahkan jenjang SD, SMP, SMA, SMK sudah saya bahas semuanya. Silakan bisa dipelajari. Buka YouTube, ketik Dalyana Berbagi atau ketik pembahasan soal AKM numerasi. Muncul video saya nanti. Nah, soal latihannya ada 3. Yang pertama 2 buah lingkaran masing-masing berdiameter 10 cm dan 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 15, hitung panjang garis singgung persekutuan dalamnya. Gampang ini. Yang kedua, jarak pusat 2 buah lingkaran 20 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 16 cm. Jika panjang diameter salah satu lingkaran 20 cm, hitung panjang diameter lingkaran yang lain. Nomor 3, 2 buah lingkaran masing-masing berdiameter 15 cm dan 9 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 16 cm, hitung jarak pusat kedua lingkaran. Nah, ini soalnya tidak ada soal-soal yang terkait dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, ya ini saja silakan. Nah, dicoba dikerjakan dengan pelan-pelan tapi pasti. Yakinlah bahwa kalian bisa, yang penting tidak mudah putus asa. Harus ulet tekun. Kok salah? Ulangi lagi. Salah lagi, ulangi lagi. Sampai benar. Benar. Nah, jadi tidak mungkin saya harus menunggu kalian mengerjakan soal selesai. Silakan dikerjakan. Anggaplah itu PR ya. Pekerjaan rumah. Yang silahkan nanti kalian coba kerjakan. Nah, sebagai rangkuman, coba apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Oh iya, yang sudah kalian pelajari tadi adalah rumus-rumus hubungan antara jarak pusat dari panjang garis singgung persekutuan dalam dan panjang jari-jari kedua lingkaran. Oke, bagaimana rumus-rumus itu? Bagaimana menghitung P? Ya, akar D kuadrat ditambah ya, R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau menghitung D, ya akar P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Kalau menghitung R, baik R besar maupun R kecil sama, yaitu akar P kuadrat dikurang D kuadrat. Kalau R besar ya tambahnya R kecil, kalau R kecil tambahnya R besar. Nah, itu yang tadi sudah kalian ingat. Nah, kalau ini menghitung R besar ya nanti penambahnya R kecil ini. Kalau menghitung R kecil ya penambahnya nanti R besar. Nah, untuk meyakinkan apakah jawaban kalian nanti benar apa salah, nah ini kuncinya. Nah, nomor 1 tadi, kalau benar nanti panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm, nomor 2 panjang diameter lingkaran yang lain 4 cm, dan nomor 3 jarak pusat kedua lingkaran nanti 20 cm. Jadi kalau belum ini dicoba lagi di mana salahnya, dicek ulang ya. Nah, insya Allah nanti kunci jawaban nanti atau pembahasan soal akan saya bahas pada video selanjutnya atau seri pembelajaran selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan atau ada yang ingin mengirimkan jawaban,
silahkan bisa dikirim melalui WA saya 082153003192 atau ke email saya dalyana_lpmp@yahoo.com. Bisa juga sebenarnya ke Dalyana SPD @google.com ya. Gimana? Nah, sekali lagi itu ya, boleh juga kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di bawah komentar video ini. Hahaha, itu kalau enggak ngerjakan awas dialog adiknya. Nah, kiranya demikian adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat membantu khususnya adik-adik yang sekarang ini duduk di jenjang SMP, MTS, SMPLB dan paket B kelas 8. Amin, amin, ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ketika nanti tidak sempat membuat video pembelajaran, video ini bisa dimanfaatkan. Juga bagi Bapak Ibu orang tua, kalau ada putra-putrinya, cucunya susah belajar, kebetulan pas menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam, nah ini bisa disuruh anak-anak, anak atau putra-putrinya atau cucu-cucunya melihat video ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih.